Teteh ka dia ya tujuan naon? Bener nggak ada tujuan apa-apa? Nggak ada kejadian apa-apa? Nggak ada. Soalnya bilang ini di sini itu kalau ada kemarin aja sebulan yang lalu di sini sampai ada yang linglung nggak bisa pulang. Jam 6 udah ada ini pas teteh mau berangkat. Ada apa tuh? Ada yang megang gini. Terusan. Tadinya ada tempat istirahat nih, ada bangku-bangku gitu buat selonjor atau apa. Pas duduk, kok kayak mulailah masuk dimensi mereka gitu. Kayak, ini ada apa nih kok ngap gitu apa. Dan ternyata, maneh tong kadarieu, maneh balik. Maneh yang can waktu ayeuna aya di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah, di samping saya ini udah ada Teh Harfa. Waduh, Teh, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Waalaikumsalam. Siap. Nah, sebelum Teh Harfa ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Teh. Siap. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Cianjur. Wah, ini biasanya banyak juga nih yang nonton dari Cianjur nih. Iya. Yang semoga aja ya teman-teman semua di balik pengalamannya Teh Harfa, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Nah, iya itu. Gitu ya Teh ya? Iya. Oke, ngomongin masalah pengalaman nih Teh. Katanya Teh Harfa nih punya pengalaman yang dimana naik Gunung Salak tapi atas dasar mimpi. Nah, iya. Gitu kan ya? Iya. Dan dalam pendakian tersebut ada ngalamin beberapa hal yang gak enakin lah. Sampai sekarang masih inget betul kejadian itu. Iya, jelas banget. Kan gitu ya Teh ya? Masih terekam. Oke, masih inget lah. Iya, inget banget. Saking berkesannya. Gitu kan ya. Oke, ya wis. Teh mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Oke, siap. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Silakan Teh, diminum dulu tehnya. Siap. Kopinya. Oke. Wah, ada semutnya nih. Saking manisnya kopinya. Oke, udah siap nih Teh Harfa buat cerita nih? Oh, siap. Siap ya? Oke. Langsung aja kita sikat. Waktu itu sebulan sebelum Lebaran Haji ya, Idul Adha, Teteh itu ada mimpi ada sosok bapak-bapak gitu ya, sosok bapak-bapak. Dia itu nggak ngomongin bahwa itu Gunung Salak pertamanya kan ya. Dalam mimpi itu bahwa Nyai ku Abah di Antosan. Kalau katanya mah Neng, Abah tunggu. Kamu sok Nyai datang ke dia,
engke di suatu tempat ke nyai bakal mendak sesuatu emang ciri lah seperti itunya. Jadi lebih kak nanti neng di situ ketemu abah, di situ nanti ada ciri atau simbol gitu ya. Di situ pasti neng itu bakal tahu bahwa ini abah gitu, ini abah. Dia sebut nama kalau nggak salah. Di situ itu tertulis apa kalau nggak salah teteh salah ingat Hadi Wijaya. Cuman dia itu bilang gini, teangan we abah ngaran abah jaga bentar. Nama saya Adi Wijaya. Iya, hah? Iya. Nah itu. Iya juga. Iya. Oh. Iya. Nah teteh di batu lihat tulisan itu ya nama emang itu Hadi Wijaya, tapi dia bilang bahwa abah itu jaga bentar gitu ya. Kan posisi abaikan lah, kita nggak tahu itu mimpi apa gitu apa sampai beberapa hari kemudian sakit lah teteh sakit, ini ada apa gitu ya, kok nggak sembuh udah seminggu nggak sembuh, 2 minggu nggak sembuh, akhirnya disaranin lah sama suami ya sama coba deh kita ngaji yuk, kamu udah diajak berobat, kamu udah minum obat, kamu udah ini kok nggak sembuh-sembuh ya, takutnya ada apa. Emang ini si mimpi ini emang udah diceritain ke suami gitu. Ya ini kok mimpi gini ya, kemana itu? Tapi di atas gunung, tapi ya teteh kan posisi belum tahu tuh ya, itu gunungnya gunung mana. Nah kita ngaji lah, kita tawasul di rumah. Itu udah ada udah 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu. Nah pas abis teteh tawasul gitu, habis teteh tawasul sama suami ya, tawasul itu sama suami. Nah lagi tawasul, posisi kita lagi ngaji ya, lagi ngaji, pintu kan terbuka, pas pintu emang pintu kebuka sedikit ya, pintu depan rumah itu, pintu depan rumah kebuka dan entah itu angin atau apa ya gitu, kitanya perasaan itu mungkin angin ya. Pas kebuka kita nengok ada satu laki-laki tapi masih muda ya, satu laki-laki dan 3 perempuan. Iya kalau nggak salah 3 perempuan dan dia bilang kan assalamualaikum. Ya kita jawab lah ya, waalaikumsalam. Hayu ayeuna indit, ka mana? Ka Gunung Salak. Jauh atuh, teteh bilang gitu kan ya. Assalamualaikum. Hayu sekarang berangkat gitu. Sekarang berangkat kan teteh tanya mau kemana ini? Dia bilang langsung, dia bilang Gunung Salak. Nah, dan emang hobi naik gunung udah dari tahun 99 teteh ya, 1999 udah naik gunung. Dan di setiap naik gunung nggak ada niat mau ke situ, nggak ada. Udah gunung-gunung mana-mana, hanya satu teteh yang nggak ada mau ke situ, nggak ada mau. Nah dari situ posisi 2 hari lagi mau takbiran, mau Idul Adha. Waktu itu kalau nggak salah hari Minggu Idul Adhanya. Nah hari Jumat kan malam Jumat teteh ngaji itu ya. Pas ngaji itu bawa dia, hayu sekarang berangkat. Akhirnya kan kita ngobrol lagi sama suami, ya kok kayak gini ya. Ya udah gini aja sekarang kita ngobrol sama orang tua gitu ya, sama orang tua teteh. Ini harusnya kayak gimana gitu. Akhirnya teteh sama datanglah ke rumah orang tua teteh. Mah, Pak, Harpa mimpi gini nih. Terus semalam sampai didatangin dan itu nggak mimpi, itu real, ada dia datang ke rumah. Gimana? Kan orang tua nanaonan gitu ya. Lu ngapain gitu? Ini nggak logis lah. Ini jangan ngikutin gitu ya. Tapi posisinya sakit nih mah. Kalau nggak diikutin takutnya ada apa-apa gitu ya. Akhirnya minta izin mama, minta izin papa. Akhirnya ya udah boleh kamu, keadaan kan sakit. Kebetulan papa itu kan mantri ya, tadinya mantri. Akhirnya jadi sok disuntik aja dulu, biar kamu kuat gitu. Akhirnya disuntik hari Sabtu, hari Jumat itu dikasih obat, vitamin, disuntik. Bilang ke Rega ya, ke adik teteh namanya Rega. Enggak, teteh mau ke Gunung Salak. Kamu mau ikut? Ada apa teh? Nah, teteh ada gini-gini. Kalau ke Rega teteh bilang bahwa teteh ada undangan seperti ini. Teteh takut ada apa-apa kalau emang teteh nggak ngikut gitu ya. Nah setelah itu ada waktu itu
datanglah adek teteh lagi yang satu lagi ya, saudara, lebih ke saudara, namanya Jimmy. Jim, teteh mau ke Gunung Salak loh. Oh, kok nggak dadak teh? Kalau mau ikut ya hayu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau mau ikut tuh temenin teteh. Teteh nggak bisa berdua sama AA, bertiga sama Rega teteh nggak bisa. Akhirnya ya udah teh ikut. Itu semua nggak ini ya, nggak mikir nggak mau takut atau apa, enggak. Satu lagi adik teteh juga namanya Intan, itu perempuan, dan satu lagi ponakan teteh yang emang udah gede ya, namanya Dava. Dia juga Be mau ikut Be, kata kan panggilnya Bebe ya. Ya udah mau ikut. Nah akhirnya bilang lagi ke orang tua, maaf nih kayak gini nih, boleh enggak gitu. Soalnya itu kan mepet, cuman waktu itu 3 hari itu, karena kan adik-adik yang mau ikut itu kan mereka libur kerja kan. Jadi kalau kita ngambil hari lain, ya jelas teteh berdua sama suami kan. Nah setelah itu ada apa? Ada yang harus dipersiapkan nggak? Kata bapak gitu ya, kata bapak teh. Ya emang yang dia minta cuman ubi. Dia minta ubi Cilembu. Ya bawalah, beli dulu, hari Sabtu itu kita mulai prepare, belanja apa aja gitu ya, logistik ya, makanan, minuman itu semua kita ini kan pikirnya bahwa kita ini akan ngecamp. Kan posisinya kita kan berangkat sore nih hari Sabtu itu, karena emang ini kita siap dari siang itu, kita udah siap, prepare apa-apa udah siap, izin udah dikasih, anak dititipin, karena posisi kan itu teteh masih punya anak umur 5 tahun ya, 5 tahunan. Dititipin ke mama. Akhirnya pulang si AA kerja jam berapa ya itu, jam 3-nya, jam 3. Itu nggak ngerti persiapannya karena kan dia nggak ada ya. Jadi teteh sama adik-adik aja persiapan apa yang harus dibawa. Dan si abah itu cuman minta bawain rokok, jarum coklat. Nah iya, dia teteh bawa lah. Ya karena emang teteh juga perokok kan ya. Nah berangkatlah kita, udah siap semua. Nah kita berangkat jam 4 kalau nggak salah kita berangkat. Nah dari situ teh kita kan doa dulu ya, karena apa, ini kita bukan naik gunung, bukan kayak yang mau ke gede gitu ya. Ini beda, kayak ada perjalanan spiritual gitu ya. Ini agak beda. Jadi teteh juga ngerasa ini nggak normal lah. Tapi kita kalau nggak ngikutin takut ada apa-apa. Kayaknya kita jalan ya beberapa. Ini di jalan aman, dari Cianjur sampai ini kita beli cemilan lagi di Sukaraja, di pertigaan Sukaraja itu kita beli snack, kita jalan, dan waktu itu pun Cidahu sama Pasirengit refleks, karena kita nggak tahu kita di kemana nih. Nah karena di jalan itu pas udah nyampe Cisaat kalau nggak salah, kita ngobrol lah di situ sama orang gitu ya. Ini enaknya jalan mana nih Pak nih, A gitu ya. Oh katanya teh kalau emang mau yang cepet itu jalur ini, katanya jalur Pasirengit. Soalnya itu langsung ke kawah. Tapi kalau emang teteh mau ke Puncak Manik, coba teteh lewat Cidahu. Tadinya kan ini kita kan belum tahu mau kemana nih. Akhirnya ya udah kita ke Manik aja. Jadi kita bisa rest di situ. Ini mau ke Kawah Ratu atau ke Manik gitu ya. Jalan aja. Saya kita makan biasa, itu nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya kita nyampe ke itu ya, ke tempat pendaftaran di Cidahu, dan kita tanda tangan, kita KTP juga kan, kita fotokopi KTP kita kasih di situ. Dan di situ ada temen, ada yang katanya ya ada tamu juga ya Pak, ya ada 3 orang katanya. Oh ada temen lah, enak lah kita. Di situ kita ini sambil istirahat dulu karena kan jauh dari jalan utama ke pos itu jauh banget, ada mungkin 7 kilo atau 8 kilo, jauh banget, dan itu nanjak terus. Kita istirahat dulu di situ, kita ke air gitu ya, bersih-bersih juga, cuci muka. Jam kalau nggak salah itu kita naik lagi jam 8. Habis Isya kita sholat Isya dulu di situ. Nah, dari situ ke BC ya, ke base camp itu, dan ternyata itu jauh lagi.
jauh dan itu hutan tapi ada kafe gitu kan ya. Ada mobil juga, jadi kita tenang, oh ada orang nih, rame lah. Sampailah kita ke base camp, terus kita ini administrasi atau apa gitu ya, terus kita sempat dipoto juga. Oh ini kedatangan tamu dari Cianjur katanya buat dokumentasi, dipoto dulu ya sama pengurus. Difotolah kita berenam ya, sama si bapak yang penjaga BC itu lah, lupa lah abah apa lah gitu, Abah Ateng kalau nggak salah, iya Abah Ateng. Nah, satu lagi sama emang ada di situ ya, masih muda lah. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol, Pak, boleh nggak nginep di sini? Kita kalau mau ngecamp di mana ya? Dia bilang di camping ground juga bisa, di sini juga bisa. Tapi kalau di atas gimana, Pak? Di atas itu udah enak, dia tuh nggak bilang kok itu nggak boleh gitu ya, nggak, jadi cuman bilang oh di atas itu sekarang udah enak loh, ada lampu, ada musola, katanya ada WC. Ya berarti kita pikir oh boleh dong gitu ya. Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sama si bapak, dan jam 9 itu Pak kita naik ya. Oh ya boleh, naiklah gitu, kita naik. Dan kita nggak tahu di situ itu ternyata Bapak Abah Ateng itu membolehkan kita naik tuh ke tempat camping yang di bawah, yang ada curug, ya, yang ada curugnya itu. Karena kita nggak tahu, kita langsung aja naik, pas naik. Jadi tujuan kita tetap Simpang Bajuri, ya karena dari orang-orang kan bilang di Simpang Bajuri aja, dan Abah bilangnya juga kan enak ya gitu. Setelah kita jalan, kita naik jam 9 lebih, hampir setengah 10 lah kita naik, setengah 10. Semua peralatan kita bawa, kan posisinya kita ngecamp lah ya. Naik adalah sekitar 1 kilo, 1,5 kilo lah mungkin ya. Di situ udah ada warung. Ada warung, tapi tutup semua kan karena itu malam kan, tutup. Nah, kita sempat duduk dulu tuh di warung. Di sini di trek pertama emang kan gelap ya, gelap. Kita nggak ngelihat apa-apa. Nah, pas kita di warung karena capek ya, kita jalan 1,5 kilo kan lumayan lah, 1,5 kilo apa 2 kilo lah itu. Kita duduk di warung itu ada namanya tuh apa gitu ya. Cek Mimin atau apa, warungnya itu gede. Kita bercanda-bercanda karena di situ ada wipi, katanya wipi. Kita duduk, kita nggak ngopi sih, cuman minum aja, capek lah, cuma makan cemilan. Nah, teteh itu nyender lah di batu. Kata si Ate, tong nyarane didinya gitu, jangan nyender di situ. Iya, kata teteh, ngelirik lah gitu, kan kita pegel nih, aduh. Nanti di situ ada saji di batu ini yang emang disenderin itu ada saji, di situ ada kopi dan ada rokok jarum coklat juga. Itu baru setengah, tapi emang udah mati sih ya. Itu kopinya udah rokoknya udah mati. Kok ada sesaji ini di sini, terus ada kelapa juga kan, ada kelapa. Jadi kita mikirnya, oh mungkin yang punya warung nih gitu ya, mungkin emang nyediain gitu ya yang punya warung. Kita masih nggak ini, di situ belum ada gangguan apa-apa. Akhirnya kita udah enak, udah ini naik lagi. Dan di situ ketemu emang warung-warung yang udah hancur. Nah di situ udah mulai ada kayak yang sekelebat itu ya. Kayak terus teteh juga lagi jalan di sebelah kiri, kayak ada yang duduk gitu, yang sila. Kayak orang lagi tapak. Tapi cuman dari situ kan, aduh udah ini apa ini gitu. Berhentilah teteh di situ. Tapi ternyata si sosok ini tuh, si bapak yang emang duduk bersila itu, dia nggak ada respon. Jalan lagi lah, kita jalan dan ada gapura selamat datang di situ itu. Nah pas kita masuk ke gapura situ, tadinya ada tempat istirahat nih, ada bangku-bangku gitu buat selonjor atau apa. Pas duduk, kok kayak mulailah masuk dimensi mereka gitu, kayak ini ada apa nih kok ngap gitu apa. Dan ternyata kayak maneh tong kadaria, maneh balik, maneh encan waktu ayeuna aya di dieu kayak gitu. Jadi kalian pulang, kalian jangan belum waktunya kamu kesini, kalian pulang gitu.
Tapi kan keyakinan diri gitu ya, karena tadinya sampai sakit gitu ya, 3 minggu loh sakit, udah kayak orang tipes aja. Akhirnya udahlah, kita terabas aja, nggak apa-apalah, mungkin ini gangguan aja. Nah, jam setengah 11 apa jam 11 itu, ternyata dari Gapura itu ternyata ke Simpang Bajuri jauh banget, dan jalannya jauh banget. Tapi alhamdulillahnya kita ketemu. Alhamdulillah kita udah seneng nih lihat-lihat lapang itu ya, luas kan. Simpang Bajuri itu ternyata luas lapangnya, pohon-pohonnya bagus gitu. Nah, istirahatlah jam 11 ya, jam 11 kita nyampe ke situ. Nah, kan di ujung lapang itu ada warung kayak joglo gitu ya. Posisinya tuh kayak joglo. Jadi si warungnya itu kayu tapi nggak dicat. Ya kayak gini gitu ya. Nah, kan kita bawa keril nih, bawa logistik, masing-masing bawa tas kan. Kita buka sepatu. Nah, duduklah. Teteh duduk di sebelah sini, Rega di seberang Teteh. Kan di sini di belakang Teteh warung nih. Di pinggir, lebih ke pinggir. Pas lagi ini Rega lagi buka sepatu. Teh itu siapa di belakang? Teteh kan ngelirik, jadi kelihatannya ininya aja ya. Oh, si AA mungkin, ya suami Teteh kan, mungkin dia ke WC gitu. Kan dia nyalain lampu, emang ada lampu di situ ada. Nah, dia tapi kok kayak kalau emang itu orang itu tinggi loh gitu. Itu tinggi, nggak mungkin gitu. Orang kelihatan dari soalnya kan ini warung, jadi si warungnya itu atasnya itu yang sebelum ke gentengnya itu kan ada sekat gitu ya, tapi terbuka. Kalau dilihat dari sini gitu, lihat ininya aja udah 2 meter. Itu orang pasti tingginya 3 meter gitu. Tapi udah ya udahlah. Tapi Rega juga kayak udah notice gitu. Ini bukan orang. Soalnya kalau orang nggak tinggi gini, tapi kita udah kode aja lah, senyum-senyum. Udah beres kita ini, akhirnya kita ngopi karena emang tadinya kan Teteh ada tujuannya ke situ, ada mau tirakat juga. Jadi jam 11 itu kita ngopi dulu, ya jam 11 mau ke jam 12 kita ngopi. Pas ngopi itu rame gitu di lapang itu, mulai rame. Dan tadinya tuh kayak ini mungkin ya belum ini ya, ini mungkin ya yang mau camping, tapi kok banyak kan gitu. Kita masih ngopi santai, cuman kita di sebelah sini mungkin dia di lapang gitu. Jadi kayak agak jaraknya agak beberapa ratus meter gitu. Tapi kok lama-lama kok mereka itu kayak lagi silat terus, diliatin lagi kok cuma celana pangsi ke bawah, ke atas nggak pakai. Kita di sini pakai jaket loh, ngeliatin aja kok kayak film Angling Dharma gitu. Kesana posisinya gitu kan luas gitu, lapang, pohon-pohon gede, dan ada yang kayak ada gerakan-gerakan seperti itu, kegiatan seperti itu. Pas sadar lah, apa nih? Pas sadar itu kabut bus hilang semua, itu kabut putih semua. Nah, si Jimmy ini sampai buka baju dia kepanasan. Ini kabut udah naik, tapi dia malah kepanasan. Wah, gerah banget, Teteh, gerah banget. Jimmy, mana yang kayak gering gitu ya? Nanti kamu sakit, pakai baju lagi. Nggak mau Teh, gerah Teh. Jangan kayak gitu. Pakai baju lagi. Akhirnya dia pakai baju lagi. Nah, jam 12 Teteh mulai sholat malam di situ. Kan tadinya ada apa nih? Kok saya dipanggil ke sini gitu ya? Ada apa? Terus kalau emang Abah yang emang mengundang gitu, sok tunjukin di mana tempatnya gitu ya. Teteh tawasul, habis tawasul Teteh wirid, beres-beres adalah jam 1, kalau nggak salah jam 1. Nah, kan kita makan lah ya, kita makan mie atau apa. Nah, pas lagi masak mie itu, dari kan posisi kita di musola ya, istirahat kita di musola karena ya enak kan ya musola. Posisinya musolanya panggung, dan si dindingnya itu setengah badan, bilik ya, tahu kan bilik ya. Kita turun lagi lah dari musola, yuk makan gitu, masak mie gitu. Lagi makan aja, kayak yang lain makan, semua makan ya, kita makan. Dari belakang WC itu kok ada sosok tinggi banget, ini apa, karung atau apa gitu, tapi hitam ya. Ini si sosok ini hitam, laki-laki, pakai pangsi hitam. Kan yang AA tuh, kok kayak gini ya sekarang, sosoknya kok nggak enak banget nih, ada apa?
Teteh bilang, oh mungkin ini abahnya nih gitu. Manggil lah abah, ini abah bukan gitu. Dan terus mungkin seret suasananya itu makin dikata gerah tapi bukan, dikata dingin tapi bukan, ngap banget. Akhirnya yuk makannya cepet-cepet, ini udah nggak enak nih, udah nggak enak. Nah kita naik lagi lah ke musola, 10 menit atau 15 menit mulailah si pintu WC itu brak ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka, ada yang tutup. Tak ke Intan itu ya, adik teteh yang perempuan sama ponakan sama Dapa, kalian tidur aja dulu, kalian capek, kan kita bawa SB masing-masing ya, dikasih lah SB. Dan mereka ya lelah karena emang udah makan juga kenyang. Nah pas kita lagi ngopi berempat ya, Teteh, Rega, Jimmy, AA, kita ngopi udah ada gangguan dari situ. Kok kayak ada apa ya, nenek-nenek yang ini sirih, kapur sirih, tahu kan ya? Kalau orang Sunda mah nyepah ya. Pertamanya tuh dengar batuk gitu. Dari kalau di masjid itu dari arah mimbar ya, dari arah mimbar ada yang batuk tapi posisi di luar ya. Karena Teteh emang di depan pintu ininya gitu, yang mau keluar mau turun. Kata si Ate, ya udah ya, tidur. Jadi udah mau 1:30 kata Ate. Kita masing-masing tidur, Rega, Jimmy sebelah sana, Intan dapat di tengah, terus Teteh terus A. Posisinya itu seperti itu. Dan ternyata pas ada lagi batuk 2 kali, kan kita ngelirik-lirik ke samping ya. Saya batuk. Enggak Teh, enggak. Dan ternyata mulailah dari situ kita lagi mikir apa, jadi kayak ngeludah. Dia setiap langkah dia ngeludah kayak cuh. Terus 2 langkah 3 langkah cuh. Terus aja gitu kok, ini hampir itu ada setengah jam. Aduh itu udah stres banget. Terus di luar posisi kita terus dikelilingin, si musola itu dikelilingin, cuh. Dan itu kita dengar semua. Bukan Teteh aja yang dengar, yang ngeludah itu, si nenek ngeludah itu. Sampai Rega sama si Jimmy, wah Teh ini nggak bisa Teh. Kan Teteh ya udah tenang aja dulu sampai udah di titik udah ketakutan yang emang bener-bener abis lah. Akhirnya yuk bangun yuk, kita udah jam 2, bangun aja lah daripada kayak gini, bangun kita ngopi lagi. Akhirnya kita ngopi. Dan ponakan Teteh itu dapat bangun, dia refleks bangun. Kenapa Dap? Mau pipis katanya, cowok padahal. Ya udah, karena tadinya Teteh masih di musola kan ya, dia itu jalan duluan. Oh Bebe udah nggak tahan. Ya udah Bebe sambil ini buka ini gitu ya. Karena Teteh masih di SB tuh, si A lagi bikin kopi. Buka SB, dia turun balik lagi loncat, nabrak badan. Ih kenapa? Udah nggak pucet banget. Kenapa? Pas gitu posisi ini mimbar nih ya, mimbar. Di sini pohon besar, di sini WC, musola tapi mimbarnya gitu. Nah, dari situ tuh, Pak, ada yang tinggi gede, Be. Takut banget ada yang tinggi gede. Di mana itu, di pohon itu? Apa? Nggak tahu, putih tinggi banget. Ya udah yuk dianterin kata Teteh. Yuk sama Bebe yuk. Dia jangan takut, kamu mau pipis di sini, nggak boleh ini musola, kamu udah gede. Iya Be, udah nggak tahan. Dianterin lah. Pas dianterin itu, dan ternyata pas Teteh ngelirik itu, ya itu kalau itu pocong itu nggak normal, itu setinggi pohon, tinggi banget ini segini. Aduh itu di situ udah belum jadi udah nggak bisa ngelirik ke situ. Be, Dapa nggak mau keluar dari WC, takut. Akhirnya sama si AA dibuka, ya yuk sama Om yuk, masuk lagi katanya. Nah dari situ, nah kan kita udah ini ya, udah netralin aja, kita harus tenang, Dan itu cuman 5 menit kita tenang. Dari situ udah mulai ada yang jalan srek. Tapi kita nggak lihat sosoknya seperti apa, karena emang yang ngelihat yang putih tinggi itu tinggi aja putih gitu ya, sepohon itu. Jadi kita atasnya, kepalanya kita nggak lihat ya, kepalanya itu sosok seperti apa kita nggak tahu. Sampai kayak Teteh di situ, ya Allah, kalau emang
Abah kalau ini undangan Abah, coba kasih jalan, jangan kayak gini gitu. Saya takut bah gitu ya. Itu pengalaman pertama. Dan akhirnya si suara-suara itu perlahan hilang. Akhirnya kita tiduran lah. Kata ya udah yuk, kamu pakai lagi SB-nya. A juga pakai SB lagi. Nah tidurlah, kita tidur. Mungkin ada beberapa inilah kita tidur ya. Tidur. Nah udah rame nih, kita kebangun karena rame. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, rame lah. Oh mungkin warung buka gitu ya. Oh mungkin ada yang udah naik gitu. Tapi kok ada anak kecil ketawa-tawa. Kok subuh-subuh ada ini, kata teteh, ada anak kecil ya. Nah kenapa teteh sadar itu ada keganjilan lagi? Kan posisi si musola itu di kolong ya. Jadi ada kolongnya. Nah posisi pas di bawah teteh tiduran itu kayak ada yang anak kecil ngerangkak, tapi ketawa-tawa nih, happy gitu anak kecil. Nah di situ, astagfirullahaladzim, ini apa nih? Coba kata si Hate, cek jam berapa? Pas teh, pas lihat gitu ya, dilihatin si anjir 3:30 dong. Astagfirullahaladzim, kata teteh, aduh ini gimana atuh? Udah pasti jelas nggak bisa tidur lagi, karena kita mendirikan diri, kata si Hate, bangun yuk. Ini nggak bisa nih kayak gini. Kita tidur satu ini aja sekejap aja ini udah kayak gini. Bangun aja yuk, bangun. Pas bangun itu dan kita lihat keluar dan ternyata di lapang nggak ada orang dan itu gelap sama sekali. Jadi kita mikir, oh yang tadi itu bukan warung, bukan orang-orang apa yang nanjak atau apa, terus anak kecil ini apa gitu ya. Pas lagi ngobrol berarti posisi udah jam 4 lah, karena emang pasti ada nggak langsung kita ngelihat kan ya. Di situ tuh ada kakek-kakek berdiri, cuman sekarang dia itu pakai celananya putih. Yang tadi kan celana hitam, pangsi hitam dan celana putih. Dari situ teh kata dia, kamu jangan tidur gitu ya. Mana tong sare. Lamun mare sare engke maneh mencek eta mah diganggu terus. Maneh kudu fokus gitu nya. Jadi kamu jangan tidur. Kalau kamu tidur kamu terus diganggu. Karena kamu itu harus fokus di sini, tuh harus fokus, nggak bisa kamu kayak gitu. Akhirnya oh ya udahlah sampai pagi ya nggak tidur. Akhirnya ya menikmati aja lah, ya udahlah gitu, karena di hutan kan ya. Kita beda, malah jadi pikiran tuh kayak gini ya. Aduh takut ada manusia rawa gitu. Apa kalau kata orang Sunda mah takut ada ririwa gitu ya. Jadi bayangannya itu yang lebih ke makhluk-makhluk yang emang pasti menakutkan gitu kayak gitu. Nah udahlah singkat cerita, akhirnya pagi jam 6 teteh bangunin anak-anak karena emang nggak tidur sama sekali. Yuk jalan yuk, kata teteh gitu. Akhirnya mereka bangun, mungkin jam 6:30 lah kita. Jam 6 udah ada ini, pas teteh mau berangkat. Ada apa tuh? Ada yang megang gini. Oh. Terusan setelah itu teteh bangunin anak-anak, dan setelah anak-anak beres ke WC mulailah ada si AA warung ya, tapi dia cuma sendiri AA warung itu. Dan karena si carrier si tenda nggak dipasang semua, akhirnya kita titipin lah, karena kan kita bertanya di sana kita ini nggak bisa nggak kita ini. Dia juga kaget loh. Kok pagi-pagi udah ada orang di sini gitu. Oh iya kita ngecamp di sini, ngecamp kayak bingung gitu, tapi ya mau gimana karena emang dia udah ada gitu. Akhirnya kita beli kopi lah sambil kita titipin barang-barang gitu, cuman bawa yang tas makanan aja. Nah dia bilang teh malam tak ya nanaon gitunya. Teteh cuman ketawa ya, teh malam gak ada apa-apa gitu, karena kan dia tahu bahwa teteh nginep di sini aman gitu. Yang bener katanya. Biasalah kata teteh teh. Terus ya si AA bilang itu, si AA warung itu, wah jagoan katanya. Tapi kan kita nggak tahu nih apa nih gitu ya. Akhirnya kita udah jalan lah. Jadi jalan nih kita itu nggak bawa carrier ya, cuman bawa tas makanan aja. Dan kita jalan dari Simpang Bajuri kita ke bawah karena emang ngelewatin sungai kecil ya, sungai kecil. Kita emang turun, emang nggak ada jembatan.
Kita turun dan di situ ada lagi kayak saung tapi dari bikin dari bata gitu ya. Dan di situ ada sesaji kembali 2 kali dari bawah, dan di situ kok ada sesaji lagi nih. Di situ oh ya udahlah. Dan sesajinya itu sama jarum coklat, kopi, dan gelasnya itu gelas yang kayak kita beli di supermarket itu ya, gelas-gelas plastik itu kan. Oke. Ya, yang kayak gelas-gelas kopi-kopi gitu gitu. Mungkin emang disediain sama kuncen atau apa. Karena mungkin biar nggak kan kayak gitu mah kelebur ini ya gitu, karena dari kertas mungkin. Di situ tuh kan persimpangan gini. Ini ke Kawah Ratu, ini ke Bajuri. Kita di sini tuh. Ke Bajuri ke Puncak Manik. Kita mikir, lihat trek Puncak Manik kan emang kelihatan ya. Wah licin nih, pasti licin nih. Dicobalah sama Rega. Oh ini teh licin nggak bisa teh. So ini kita kemana nih? Mikir aja. Ya udah kita ke Kawah Ratu aja dulu. Jalanlah kita ke Kawah Ratu. Nah dari situ karena mungkin masih karena vegetasi pohon itu rapat. Jadi nggak ada matahari yang masuk itu ya cuman celah sedikit, jadi tetap itu gelap ya. Posisi itu jam 7 ya, kita jalan jam 7 itu gelap, masih gelap. Kan kita ngikutin arah ya, jelas kita ngikutin arah dong, karena itu ke situ arahnya, tanda panahnya. Kita jalan, nah mulai ada keanehan nih, apa nih kok kayak gundukan tanah, tapi ya mungkin sama binatang ya. Kalau emang ini binatang, ini gundukan tanahnya itu tinggi ya segini gitu. Kalau kayak kata bekas babi hutan atau apa, enggak lah sampai segitu, ini tinggi gitu. Setelah itu kita jalan lagi, kita jalan panjang gitu ya. Dan ternyata kita ketemu sama kayak lapangan kecil itu, dan ternyata itu katanya landasan heli itu ya, bekas ya kejadian itu mungkin ya. Di situ emang agak luas dan itu emang kerikil. Di situ sempat pusing. Ini kemana nih? Dan emang udah mah pusing. Terus kita itu kayak kayak kena benturan gitu ya, mungkin energi apa nih di situ. Kembali lagi kita istirahat, minta pertolongan lagi gitu ya. Bah, sok kalau emang Abah ini coba kasih jalan, jangan kayak gini Bah. Saya udah capek, kalau emang harus pulang saya pulang. Kalau emang harus saya ke titik kamu ada, ya udah ayo kasih jalan, kasih kekuatan saya. Akhirnya ada lagi kan tanda panah di lapang itu, ada tanda panah lagi ke arah Kawah Ratu. Nah pas sampai situ, lewat situ ada kubangan air lumayan ini, tapi dia air itu lecek. Ya mungkin bekas babi hutan atau apa gitu ya. Malah kita mikirnya aduh apa mungkin ada harimau gitu ya. Itu udah mulai ke distrek karena lihat-lihat kok di sini acak-acakan gini gitu. Nggak kayak kita kalau naik gunung treknya kan tahu lah ya, karena pengalaman naik gunung itu seperti apa. Kok di sini kok gini gitu. Udah mah becek, lembab, udah mah tanahnya tuh kayak keangkat-angkat gitu. Jalan ketemulah kayak batu-batu, kayak batunya tuh kayak ada relief gitu ya. Cuman kayak ke kubur sebagian cuman timbul sedikit. Nah dari situ tuh mungkin Abah di sini. Kita panggil lagi lah. Sok Abah, saya udah di sini nih. Sok mana Abah jaga bentar teh, kata teteh. Emang dia jelas bilang bahwa Abah itu jaga bentar. Nggak ngerti apa maksudnya, apa emang julukan dia atau apa. Nah pas posisi teteh manggil bahwa saya udah di sini, saya harus apa, teteh keluarin rokok lah, karena dia kan emang minta rokok. Teteh ngeluarin rokok. Nah dan oh iya di lapang juga itu sesaji ada ya, di masuk ke masuk ke lapang sama keluar dari lapang ya, lapang heli itu ya. Nah di sini ada, di sana ada. Nah kita di tengah itu yang kata teteh sempat pusing ya. Nah udahlah sampai ke Abah lagi. Ada teteh si Jimmy lemes di situ. Teh nggak bisa jalan teh. Teh ini udah lemas. Yuk duduk. Nah posisi duduk, Jimmy duduk, sok selonjorin aja.
tapi ini basah teh. Ya udah nggak apa-apa, orang naik gunung mah baju basah atau apa juga daripada kamu sakit. Akhirnya oh iya selonjor. Nah selonjor mas pas teteh cari lokasinya, kita mah pengen duduk, pengen cari yang aman dong, cari batu gitu. Pas ada beberapa langkah dilihat di dekat si kubangan itu tuh ada batu, dia panjang, dia ngebelah jalur kita ya, panjang. Dan ternyata kata kan si abah itu bilang, "Engke abah mah didinya ya cirina." Dan ternyata cirinya teh kayak sisik ular. Jadi emang segede guling lah ya, segede guling gitu ya. Tuh si coraknya itu timbul ya, bukan kalau pahat kan dia ke dalam ya. Ini dia timbul ke atas, jadi dipegangin itu cuman ya cuman sedikit gitu ya, cuma acak, kayak gitulah. Dan situ oh ya udah ya, jadi target kita ketemu lah ya, abah ini ada di sini, di situ kita kalau kata orang Sunda hadiah ya, hadiah lagi, panggil abah, alhamdulillah abah sekarang kita udah ketemu. Ini abah mau ngasih apa, kenapa saya dipanggil, ada tugas atau ada apa buat saya. Dan ternyata di situ mulai kelihatan ya apa ya kalau kata teteh, karena emang nggak paham itu benda-benda aneh ya. Kayak teteh mikir itu kok di bawah pohon itu ada kayak ikat rambut, tapi itu hitam ya, hitam. Nah pas AA samperin, dan ternyata kata AA, wah ini mah katanya rantai babi gitu ya. Ini rantai babi bu, masa itu buat apaan? Nggak tahu, udah jangan diambil, udah biarin aja, dia geletak di situ udah. Dan ternyata disamperin itu kan kepo ya kita ya, udahlah biarin lah, jangan diambil. Ini posisi si itu barang itu tuh di sini, dan di sini itu ada sesaji lagi. Ya mungkin udah emang itu, aduh ya Allah kata teteh, kok kayak gini, kita ini belum sampai loh ke Kawaratu, kita masih di perjalanan itu masih jauh. Setelah itu beres, nah kita jalan lagi, Jim gimana, udah enak, udah. Nah di jalan itu kok kayak lihat ya, kalau katain pusaka mungkin ya diliatin, tapi ya kalau untuk dibawa enggak lah, karena emang kita nggak bisa lah kayak gitu, nggak mau, takutnya harus ngurus atau apa. Kita jalan lagi lah, ada belokan. Kok kata teteh kan AA, teteh Rega, terus Jimmy, Intan, Dapa. Nah di depan Rega itu ada orang lagi ngikut nih, karena agak jauh, kok ada orang pakai keril oren, siapa tuh gitu kata teteh. Nah ke Rega lah, gak tasahan keril oren itu siapa yang pakai keril oren? Nggak ada. Coba nanti tuh belokan itu. Dan ternyata Rega juga lihat pas di belokan yang kan kita belok gitu, jalan gitu. Nah kita kan masih di atas nih, dan dia ada di situ kelihatan. Ya udah kalau kamu mau ikut ya udah, dan ternyata nggak ada, dia udah hilang si keril oren itu udah. Kita sempet dihadang kayak binatang juga kan ya, binatang kayak luwak sih, itu banyak banget itu luwak di situ, banyak banget luwak. Sampai kotorannya banyak, dipencandain gitu. Nah, tapi yang jadi keganjilan itu yang dirasa, kok kita jalan cuman berenam doang gitu. Ini udah siang loh, udah mau jam 8. Kok kita nggak ada papasan gitu, kok nggak ada yang nyusul atau apa, nggak ada. Jalan sampai kita ketemu air, terus ada air ininya katanya air karomah kan ada ya di situ. Sempat teteh bawa juga, bawa dimasukin ke botol. Nah setelah itu jalanlah kita ke Kawah Ratu. Posisi nyampe Kawah Ratu itu jam 10 dan itu nggak ada orang. Itu kalau ini di foto juga ya, di foto masih ada ya dokumen untuk foto-foto, di situ nggak ada orang, cuman kita aja. Kita ngopi karena emang ada agak luas ya. Kita kan turun itu kita ke kawah aktif dulu ya, kawah aktif. Nah adalah air ya, mata airnya yang mengalir gitu, air panas ya. Kita nyebrang lah karena di situ ada tempat landai gitu. Kita ngopi di situ, dan akhirnya si Ubi itu kita nyuguh lah gitu ya.
bahwa bah nih pesanan kamu, ini rokoknya, ini kopinya. Karena kan ya kita kesini itu bukan pengen main ya, kita bukan pengen main. Nah sempatlah kita cari air karena ternyata air ini tuh asam semua ya. Jadi nggak ada yang nggak asam, airnya semua kena belerang semua. Ya seadanya air yang kita bawa aja. Pas kita duduk di situ kan kita udah numpang kita ini lagi kasih makanan itu buat Abah. Nah kita mau cuci tangan ada apa? Kan ada batu besar di belakang kita, ada batu besar, terus ada pohon juga. Cantigi tahu kan? Nah pohon cantigi itu berbuah tuh banyak banget buahnya. Nah kita cuci tangan lah kita tuh, airnya panas dong kan, emang mendidih gitu. Cuci tangan enak, mau mandi kayaknya enak nih. Nah adek saya tuh Jimmy, teh mau mandi banyak jerawat di punggung, sok mandi. Pas dia mandi, akhirnya teteh sini. Naon kata teteh, apa gitu. Itu lihat. Di situ ada sesaji kembali, ada rokok, kopi, dan di situ ada kelapa lagi. Yang tadi di lapang itu nggak ada kelapa, dan di situ ada kelapa hijau. Teteh jadi mikir gini, apa emang ini mau lebaran gitu ya, kok banyak kayak gini gitu. Pas kata si Aa teh, udahlah biarin katanya, mungkin emang sengaja sama ininya. Nah pas mau masuk jam 11 udah mulai itu ada yang dari Pasir Rengit, mulai itu ada 1, 2 sampai ke rame, udah rame banget. Nah dari jalur teteh turun juga dari Cidahu banyak yang turun. Banyak nggak kok tadi kita nggak ada, kok sekarang mungkin emang masih di bawah gitu. Setelah itu kita pulang itu jam 1 mau jam 2 kita udah yuk berangkat pulang, udah rame banget gitu ya. Kita jalan lah, kan kita jalan yang tadi lagi dong, karena kita taunya itu treknya kan. Kita jalan biasa, masih aman itu, masih aman. Kita ngambil air dulu karena emang ada air di situ. Itu bisa diminum airnya, jadi nggak asam gitu ya, nggak bau. Nah jalan. Nah kita mulai adek teteh tuh udah mulai lemes lagi. Teh ini udah nggak bisa jalan lagi, teh nggak bisa jalan. Hanya udah istirahat dulu. Kita istirahat lagi dan ternyata blank. Ini jalan kemana? Langsung kayak lihat teh jadi ini kayak rumput semua, rumput hilang, jalan itu hilang. Aduh ini gimana nih? Lagi mikir itu, aduh ini gimana? Bismillah ya Allah, bukain jalannya ya Allah, bukain jalannya. Saya nggak bisa dong kita di sini gitu. Tah adalah kok ada anak kecil kayak lali, kayak apa ya? Serempet gitu ya. Kok ada anak kecil ya? Tapi bukan anak kecil, makhluk kecil mungkin ya, kurcaci atau apa gitu ya, kecil. Ada 5. Kok gitu aneh lucu atau gimana gitu ya kita teh. Nah dia itu lari lah, mereka itu lari, si anak-anak itu tuh lari tuh, bersat itu lari. Oh mungkin itu jalannya, kita ikutin aja yuk. Ikutin sampai ketemu lagi batu yang emang ada cirinya itu, sampai ada yang batu yang ada relief seperti itu. Nah dan kita ketemu lagi lapang itu ketemu, oh berarti jalur kita bener gitu ya. Pos itu udah mau jam 4 kalau nggak salahnya, karena kan emang jaraknya lumayan. Dan di situ kita nggak nemu orang lagi, nggak ada nemu orang, nggak ketemu lah, pokoknya nggak ada ketemu. Nah pas kita udah mau jalur mau ke Bajuri, kita ketemu ranger lah, dia lagi ini, Pak nuju naon gitu, Pak lagi apa? Iya cina naon sih ninggal, iya ini ngecek pohon katanya. Tapi dia tuh kayak bingung dengan, kok udah pulang katanya. Iya Pak, kan dari pagi di sini. Dia tuh kayak bingung, nginep katanya. Iya Pak nginep. Pak teteh bilang gini, ya so asik aja gitu dah, emang tadinya kan nggak ngerti gitu ya. Pak ini banyak sih yang naik ke sini? Banyak teh katanya. Kok kita nggak ketemu ya? Ada
emang jalurnya yang mana, kata teteh teh. Nah dia tuh bingung. Nah, teteh ini jalur ini, iya jalur ini kan itu ada tanda panah ke sini ya, ngikutin jalur ini. Oh ada jalur di bawah, katanya mungkin takut teteh juga takut dianya gitu. Terus teteh ya mungkin ada 2 jalur gitu kan. Ya udah, nah sampailah ke Bajuri, teteh di baju ke itu lagi istirahat. Oh ya itu waktu itu pulangnya baru ngeh bahwa di musola itu ada kain. Kan kita istirahat nih. Oh ternyata ada mukena. Oh kita bawa mukena ribet banget ya. Padahal itu ada mukena gitu ya. Kata ponakan teh, Bebe kayaknya bukan mukena loh. Kok mukena kayak gitu? Mungkin spray gitu. Dideketin lah. Ya itu posisi mau pulang, dideketin, pas kita pegang, tahu dong kain kapan kayak gimana kasar kan ya. Kok kain kapan gitu. Kok kayak gini nih, ada apa sih di sini gitu. Udahlah, di situ mulai ada petugas dari BC juga. Dia kayaknya ngecek. Yang semalam mungkin kok dicek nggak ada. Dia ke situ. Nah, kita istirahat di ini, ngopi di warung itu, jajan sama makan juga, kita makan. Nah, si bapak yang dari base camp itu nanya, ini yang dari Cianjur ya? Iya Pak. Semalam tidur di mana? Di sini Pak. Siapa yang ngasih izin, katanya? Mbah Ateng gitu. Oh iya, bener ya Mbah Ateng ngizinin? Iya ngizinin. Terus mau teteh nanya gini, Pak kok nggak ada yang nanjak ya? Ada teh, katanya. Nggak ada. Ada banyak. Kok saya nggak ketemu ya? Tadi juga sempat ketemu sama polisi hutan. Kok nggak ada orang gitu? Itu mau tetehnya we nggak papasan itu. Meureun teteh teu perwis cenah. Dipikir ke anak-anak, barudak ninggalin papasan teu bieu nu nanjak. Tuh, emang semuanya jadi ada lihat ya kita bener nggak kita nggak papasan sama orang? Enggak teh, nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Ya udah. Akhirnya teh kapan pulang? Mau sekarang jam 5 lah, masih capek. Soalnya kan target nyampe ke bawah itu jam 7 apa jam 8 gitu ya. Nah kita mulailah jalan lagi lah. Ada si bapak itu duluan dia jalan karena emang teh jam 5 udah ditutup katanya. Jadi harus cepat pulang gitu. Ya udah kita akhirnya pulang lah. Kita turun aman tuh ya, kita turun aman, nggak apa-apa. Si Gapura yang waktu kita berangkat itu diganggu, nggak boleh ke sini, suruh pulang, itu aman ya karena emang sarepna gitu ya, mau maghrib gitu ya. Kita jalan, nah pas jam 7-an kalau nggak salah itu jam 7 kita istirahat lagi di warung yang tadi ya. Yang malam kata teteh, adek teteh sampai lemes gitu. Di belakang warung itu ada kayak bikin, mungkin dia yang punya warung itu bikin penginapan atau apa, cuman satu beda aja yang kayak segitiga aja gitu ya. Kan posisi kita jadi si pila itu kita belakangin si warung itu karena kita duduk di depan warung, jadi kita ngebelakangin karena itu di pinggir warung sebelah sana. Nah dari situ teh ngeliatnya kok kayak pertamanya itu kok kayak tisu gitu, kayak tisu terbang digituin ya. Tisu terbang kok kayak teng gitu, kalau jatuh kan bes gitu ya. Ini kok kayak gitu melayang kayak tisu dijatuhin, itu kan ada kayak durasi gitu ya turunnya itu. Itu apa ya? Nggak ini pas adek teteh lihat kok naik katanya, teh naik itu tinggal teh naik, dan itu ngelihat semua. Jadi si tisu yang tadi diturunin ke bawah tadi naik ke atas. Nah, ada teteh yang satu lemas di situ. Ada teteh udah lemas lagi dan Intan sampai menggigil. Kirain hipo. Aduh bahaya nih hipo. Aduh gimana nih? Kita udah bulan udah apa? Pokoknya ini kenapa? Setelah dia santai, akhirnya kan kita jadi lama di situ di posisi itu. Intan kenapa? Aduh, kita gosok, kita apa pokoknya. Dan ternyata takut. Jadi refleksnya gini. Akhirnya kata lihat apa kan takutnya apa gitu, lihat apa.
lihat kakek-kakek katanya yang mungkin yang pertama teteh berangkat, teteh lihat ada kakek-kakek yang lagi duduk gitu ya, lagi tapak. Dan juga kan katanya teteh bilang ada itu, terus abangnya ke Rega kan bilang abang juga katanya lihat ada yang terbang naik ke atas. Intan lihat, enggak, itu nggak mau, Intan nggak mau lihat. Akhirnya, nah karena yang satu nggak bisa jalan, akhirnya Intan dibawa pulang lah sama A duluan dia. Sama dapat akhirnya kita bertiga di lokasi itu karena emang ponakan juga kan agak mungkinnya takut juga, jadi bertiga duluan pulang karena bahaya ini kan ya perempuan gitu ya Intan. Akhirnya teteh bertiga lah di situ. Karena yang satu itu si Jimmy itu aduh itu bener-bener dia itu kena lemas terus, pada kakinya itu lemes sampai wah iya mah kata bahasa Sunda ya, kudu dibersihan sugan maneh mah gitu. Ayolah orang tepaknya Jimmy, mau tepak ya kamu harus dibersihin gitu ya, kamu ini kayaknya nggak bisa nih, ayo bangun. Wah, tepak, ayo kuat. Akhirnya ayo teh kuat. Akhirnya kita turun lah, sampailah di situ aman alhamdulillah. Sampai ke BC lagi, kita bersih-bersih, kita istirahat. Tadinya posisinya karena kita pulang malam ya, sampai ke bawah itu jam 9-an. Jam 9 hampir jam setengah 10. Maksud kita itu kita mau nginep lagi semalam ya, karena kan capek banget ya. Dan pas kita bilang, "Pak, ini kita mau nginep lagi ya, semalam mau istirahat." Dia kan tanya, "Ini rombongan yang dari mana?" "Dari Cianjur." "Yang kemarin malam," katanya. "Iya. Pak, kita si Maksi kita bayar 2 hari ya." Gitu. Ya emang kan kita bayar 2 hari loh itu. Karena kita tahu datang malam pasti besok juga datang lagi itu malam gitu ya. Pasti kita mau istirahat lagi. Kita bayar 2 itu double. Yang malam ke BC jam 10 nyampe. "Iya." "Terus kalian nginep di mana?" "Dicari-cari katanya nggak ada." "Nginep di Bajuri." Dah dia kaget kan, di Bajuri. Nah dari situ teh udah lah, mungkin dia ngobrol lagi sama yang lain. "Oh, ya udah kalau istirahat aja dulu, tapi untuk nginep nanti kita rundingin lagi," katanya. Mungkin pemikiran mereka mungkin yang ngabahayakeun kenapa kumaha, tapi kita belum tahu tuh. Akhirnya Abah Atengnya didatengin, terus isi yang petugas yang di pendaftaran yang pertama itu ya. Nah akhirnya mereka datang. "Dah cenah saha ieu tanggung jawab?" Kata teteh, "Ini tanggung jawab gimana maksudnya?" Kata teteh, "Saya bayar 2 malam loh," gitu ya. Terus si bapak yang dari bawah itu bilang, "Apal teu cenah teteh, cenah wengi teteh di pilarian sampai ka diinfokeun ka Pasireungit karena teteh dicek teu aya." Nya teteh itu semalam dicari rombongan Cianjur itu dicari nggak ada, sampai kita cari informasi ke Pasireungit. Mungkin ada rombongan dari Cianjur yang emang malam itu ada. "Kenapa harus dicek-cek?" kata teteh. "Ya kita kan ada di situ, Pak. Kenapa Bapak nggak naik aja ke sana ke Cidahu ke Bajuri? Siapa yang izinin teteh naik langsung bisa naik ngecamp di Cidahu?" "Ya Bah Ateng," kan teteh bilang Bah Ateng, karena kita ya komunikasi sama Bah Ateng. Dan di situ Bah Ateng bilang, "Teteh, Abah itu nggak ngasih izin loh teteh ke sana. Maksud Abah itu kamu teteh rombongan itu ngecampnya di sini." Enggak Pasireungit. "Karena apa?" Ke Bajuri. "Karena apa? Di sini itu dilarang. Pendakian itu dibuka jam 8. Dan itu ditutup jam 5. Sedangkan teteh naik jam 10. Kita itu benar-benar kemarin itu sampai stres nyari. Karena ini hilang, dicek setengah malam ini di tempat camping ground nggak ada, di Curug nggak ada. Jadi ini jadi masalah katanya. Ini sampai data semua ini, sampai kasih foto yang kita dipoto sebelum nanjak itu udah dicetak itu. "Ini teteh kan?" "Lah iya teteh." "Ini ya saya." Nah, aduh bener. Nah mulailah si Abah itu Abah Ateng. "Ya udahlah, iya berarti teh sabong bro," bilangnya gitu. "Oh berarti ini bukan orang sembarangan," mungkin ya kayak gitu. Teteh kak dia ya tujuan naon? Rombongan ya tujuan rombongan ini ada tujuan apa? Nggak ada tujuan apa-apa. Kita hanya main, kita hanya hiking, kita mau happy Pak. Bener nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada.
nggak ada kan. Soalnya bilang ini di sini itu kalau ada kemarin aja sebulan yang lalu di sini sampai ada yang linglung nggak bisa pulang. Jadi kejadian yang sebulan yang lalu dari Jawa itu dari Bromo kalau nggak salah 7 orang atau 8 orang gitu kemarin tuh. Sampai kan seminggu mereka di situ di lapangan itu landasan heli. Ya udahlah kita nggak panjang lebar waktu itu tuh nggak panjang karena ini mulai rame gitu ya debat akhirnya udah kita pulang aja. Ya udah kalau mau istirahat mah abah itu dia mungkin nggak enak karena kita udah bayar. Ya udah kalau mau istirahat di rumah abah aja di bawah. Nanti abah sediain air panas atau apa. Tapi kan kita udah bete duluan ya. Udah bete pulang udah nggak mau pulang. Ini masih kotor kita nggak ganti baju ya seadanya aja kita pulang. Jam 11 kita pulang langsung langsung ke Cianjur. Tapi sempat makan dulu ya makan di Cisaat kita makan dulu. Itu belum nggak ada apa-apa lagi ya nggak ada apa-apa. Mulailah kita dari Cisaat kan kalau mau ke Cianjur jalan jalur ya karena jalan kota macet kita masuk jalur ke terminal baru ya. Nah dari situ teh kata teh kok berat ya motor itu berat banget. Enggak berat kata teteh. Nah kan teteh di depan ini Rega di sini kata Rega teteh kok tasnya jadi hidung cina teteh kok tasnya hitam sih teh hente tas mah iya teteh biru ya tas teteh biru daipek bawa daipek pas kan di jalan itu banyak bangunan yang banyak kaca lah pasti jelas kesorot kita kayak ngaca gitu ya kan ternyata wah ini ayah Superman bercanda gitu anjir ayah Superman di tukang milu kasih teh cina sok naon teh aduh ayah anu kalau ini kayak rambutku kibas-kibas gitu di belakang ya buru balik nah itu teh ya udahlah akhirnya kita pulang sampai rumah gitu alhamdulillah semua aman semua santai. Nah 2 hari kemudian kita udah di rumah udah aman ya alhamdulillah. Dari situ udah di rumah ya maksudnya aman itu nggak ada yang dirasa terus nggak ada lagi kejadian aneh gitu ya kita mandi gitu beres lah 2 hari kemudian itu malamnya itu kalau nggak salah itu malam Rabu kok ada yang iniin keran galon ya kayak kan kalau dipencet pet gitu terus dilihat jam 1 siapa gitu lihat kan anak yang kecil masih tidur. Dia kata, aduh, mungkin dari luar gitu ya. Ya mungkin bukan kita doang kan yang punya galon teh gitu ya. Yang apa ini dispenser teh gitu ya. Udah. Terus ada yang kayak mainan Lego gitu kayak dilemparin brolo gitu ya. Dilemparin gitu beserakin. Kan kalau Lego itu kan kencang ya kalau ke keramik. Ya udahlah biarin kirain apa ketendang gitu sama anak teteh yang gede gitu. Manggil aja teteh apa kita dari kamar teh kamu Lego ketendang nggak diberesin orang teteh di kamar ibu mah apa itu posisi ditelepon loh anak teteh karena emang agak dia dipanggil nggak buka pintu kamu kayak di apartemen aja ibu ini enggak teteh nggak keluar ibu dia ini ngeles lah dia emang enggak mungkin ya enggak ya udahlah. Nah pas malam Jumat si A kan ngasih uang ya kan kita jualan si A jualan ya ngasih uang bu nih padahal masih siang jam 9 kan teteh posisi lagi nonton TV tiduran nih anak teteh yang kecil kan 2 ada bu mau jajan posisi anak teteh kan karena emang teteh dulu lama di Cileungsi ya jadi anak teteh bahasanya bahasa Indonesia dia di Cianjur itu nggak begitu ngerti bahasa Sunda kan ya bu mau jajan dong. Tahu kan bahasa anak sendiri kan ya. Oh ya udah nih. Terus kata yang satu lagi, "Bu, anu juga mau jajan dong." Ya udah, dikasihlah 5.000 ya posisi itu. Nah, si AA ngobrol lah, "Gimana ya tadi jualannya?" Ya, alhamdulillah katanya. Ya biasa ngobrol-ngobrol. Nah, ada, "Bu, nyungkeun acis." Culak-culuk teteh tengok. Siapa tuh ya? Ada yang minta uang? Apa? Lagi mikir gini.
Dia nendang kaki, Bu, jungkon acis. Astagfirullahaladzim. Teteh posisi nggak ngelihat ya, nggak ngelihat anak kecil itu. Jungkon acis. Astagfirullahaladzim. Refleks ngeluarin uang yang tadi ku si dikasihin semua. Ih sono, siapapun kamu sono gih jajan. Tah jajan sok kamu butuh berapa ambil sono jajan. Ya ada posisi ya emang uang itu nggak robah ya, masih seperti itu. Dan dia mungkin dia juga ikut jajan sama yang lain sama anak teteh. Dan emang yang dirasa besoknya itu rezekinya itu teteh rezeki ya banyak yang nggak terduga. Kok kayak saudara gitu, kayak teh ada rezeki nih habis gajian nih buat anak-anak, dia ngasih positif orang 300 kok sampai 2 hari itu kok sampai nggak sadar gitu. Kok ini tiap hari ada terus yang ngasih uang nih. Terus posisi si AA juga jualan kok habis terus itu bagus lah gitu. Dari situ tuh kita nggak nemu anak itu lagi, nggak ada. Nah, kenapa ada teteh sadar bahwa ada anak kecil yang ikut, dia itu mulai di rumah tuh mulai ganggu lagi. Dia buka pintu ini lemari, terus balik lagi dia ngisi air lagi, galon lagi dinyalain. Nah akhirnya teteh apa ada teteh yang lain diganggu juga gitu. Wah ini dari sana. Nah teteh teleponnya Rega, Bang, karena anak-anak teteh manggilnya abang ya. Bang, kamu diganggu nggak sama sesuatu pulang dari gunung? Enggak katanya. Terus Jim, kamu diganggu nggak? Alhamdulillah teh enggak. Intan gimana? Enggak. Dapat gimana? Dapat mau masih takut, kamu jangan ditanya-tanya. Nah, yang ponakan. Nah, teteh posisi nanya teh malam. Dan kan dia Rega itu kerja pagi ya, berangkat dia jam 5. Besoknya itu dia berangkat. Posisi kan dia bawa motor trail ya WR ya. Pas kan rumah mamah itu masuk gang. Nah pas dia turun gitu masuk gang, karena kan di Cianjur itu kan kontur tanahnya itu agak tinggi gitu ya. Kan dia mundur aja. Nah di situ ada anak yang langsung gini ke motor katanya. Dia anak kecil cewek katanya. Dia sampai nabrak si bata tetangga. Rega itu sampai itu. Dia kaget langsung nelpon teteh. Nah, kayak subuh-subuh kata teteh, kayak bahasa kesel ini ya, bahasa kesel. Nah, kayak subuh-subuh nelpon apa kamu nelpon? Rega ada yang jegat gitu, ada yang ngehadang. Ketabrak enggak? Dia pikir ketabrak itu. Coba turun lihat. Dilihatlah sama Rega itu. Dan ternyata enggak ada. Ya udah bismillah kamu berangkat kerja aja dulu. Oh iya, teh doain ya biar nggak ada apa-apa. Ya bismillah kamu jalan. Nah pas hari itu juga pas istirahat itu posisi udah ada 2 minggu ya, 2 mingguan. Teteh diganggu seminggu. Nah teteh udah sadar bahwa teteh ini diganggu dan ternyata pindah ke Rega. Karena mungkin ya posisi adik ya mungkin ya. Dan ternyata adik teteh juga diganggu karena ini ada kejanggalan ya. Akhirnya kita berembuk semua. Yang ikut ke gunung kita ini lagi, yuk kita tawasul, kita ngaji lagi, ya udah yuk tawasul. Nah setelah tawasul beres, kita tawasul alhamdulillah beres lah ya. Nah malamnya itu teteh itu dibangunin, ditarik, ibu katanya, kayak ngomong bahasa Sunda ya, ngomongnya kita bahasa Sunda. Ibu, kunaon ibu cenah neangan abi gitu. Kunaon ibu hayang nyawa abi mah cenah ka ibu teh hayang milu hungkul juga. Ibu kenapa cari aku? Kenapa ibu mau tahu aku siapa? Aku tuh cuma pengen ikut. Ibu nggak sayang sama aku gitu. Kan jadi kan posisi teteh ibu minta maaf, ibu nggak tahu kamu itu siapa, kamu anak siapa. Dan ternyata ibu mau tahu aku kayak gitu ya. Ibu hayang terang nggak bisa. Dan ternyata dia memperlihatkan mukanya yang ibu teh harus tahu. Ya barunya neng teh kayak gini tuh. Ya posisinya tuh gini, langsung tetehnya flashback ke emang kejadian si anak ini mungkin. Nih. Jadi anaknya tuh pakai dress, dia pakai topi, dikuncir.
dia diajak mungkin ya, diajak main ke hutan mungkin ya. Itu di posisi di lewat Bajuri ya, di belakang itu, di belakang saung yang pertama itu, yang di simpang itu. Nah, pasti karena mungkin teteh kalau kata orang Sunda dianjangkeun ya, langsung diliatin ke sana. Nah, si anak itu teh diajak main. Nah, dia dijorokin. Dia jatuh ke bawah. Ya, mungkin ya meninggal lah, hilang, teteh nggak tahu. Dan itu marah sama teteh semarah-marahnya. Ibu nggak sayang, ibu. Pokoknya abi mah marah ke ibu. Da abi da cenah ibu teh cenah di maksudnya ibu itu disuruh ke Gunung Salak itu selamatin saya gitu. Akhirnya kan, oh ya udah ibu minta maaf, kata teteh. Ibu minta maaf. Kamu seperti ini, aduh maaf banget, ibu sayang sama kamu. Kalau kamu emang ini, yuk ibu doain. Dia hilanglah dia, tapi kan teteh merasa bersalah ya. Jadi ingetnya itu marah dia berdarah-darah gitu ya, dia luka gitu, ini kayak patah gitu. Jadi teteh merasa bersalah dong. Akhirnya besoknya lagi kita balik lagi, kita hadiah, kita ngaji lagi. Karena ini kejanggalannya seperti ini. Dan pas ngaji yang terakhir, si yang kayak Superman itu yang rambutnya jadi kayak dia kayak pakai jubah, jadi compang-camping ke bawah, tapi kayak wayang, tangannya itu kecil, kaki kecil, tangan kecil. Nah, dari situ tuh dia tuh kayak ngeliatin gitu di gerbang kan teteh, jadi pintu terus pagar baru gerbang. Di gerbang itu kayak ngeliatin ini, tapi hitam. Nah, di situ udah ngaji, kita doain anak ini, ya ibu ikhlasin kamu, pokoknya ibu kamu harus tenang, kamu harus jadi bidadari, kamu harus jadi ini, maafin ibu kamu, maafin ayah kamu. Terus sama yang ini teteh minta bahwa siapapun itu karuhun atau apa gitunya, makhluk-makhluk yang emang tadinya mengundang atau emang ada urusan dari sama teteh, ya udah urusannya sama saya saja, jangan sampai sama yang lain. Dari situ kita ya teteh ya bikin air juga ya, kita bikin air. Nah, akhirnya mereka adik-adik teteh juga ikut lagi, itu jadi 2 kali kita ngaji. Dan alhamdulillah jadi situ aman, alhamdulillah ya. Emang tadinya mungkin karena tetehnya nggak sadar sih, nggak sadar itu apa gitu. Oke, dimin dulu silakan Teh Harfa. Oh iya, silakan. Siap. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Teh Harfa saat pendakian spiritual ya. Iya itu pendakian ya. Spiritual memang notabene orang awam memandang Gunung Salak itu kan serem. Iya. Angker, horor gitu kan. Terus kemudian katanya kalau orang awam Gunung Salak berarti banyak salaknya dong kan katanya. Iya. Ya kan? Bahkan enggak. Ada. Gue bilang tuh Gunung Salak tuh berasal dari bahasa Sansekerta itu Salaka, artinya tuh perak. Iya. Nah, kenapa dinamakan perak? Karena kalau di puncak Gunung Salak itu kalau pagi hari kena matahari tuh berkilau tuh katanya gitu kan. Kayak perak atau mungkin juga kandungan di bawah itu banyak peraknya, nggak tahu juga kita kan masalah itu. Terus kemudian legenda Gunung Salak juga kan terkenal dengan Prabu Siliwangi. Yang melakukan petapa atau petilasan atau apa namanya situ kan. Makanya dari kejadian-kejadian gitu ya, Gunung Salak itu adalah gunung keramat peninggalan Pajajaran kan gitu kan ya. Nah, terus kemudian makin mencuat kan tuh aroma-aroma mistisnya semenjak kejadian Sukhoi. Nah, ya itu. Kan gitu kan. Kalau di gunung nggak cuma Gunung Salak aja, banyak tragedi orang yang meninggal gitu kan, kayak misalkan Gunung Merapi, di gunung ini pasti ada aja yang meninggal. Kan gitu kan, misalkan di emblemin sebagai Gunung Salak karena ada suatu tragedi Gunung Sukhoi, terus serem. Gunung lain juga banyak meninggal kan gitu kan. Justru ini jadi misteri, kenapa Gunung Salak pandangan orang awam itu serem kan gitu kan. Kita nggak bisa mecahin di situ. Kan? Kita cuma bisa mengulas legendanya kayak gini, kayak gini, cuma itu aja sebatas itu gitu kan ya. Oke. Terus kan biasanya ada pertanyaan lagi tuh. Bang Umang, kalau di gunung emang ada penunggunya? Wah, emang ada penunggunya? Macan. Jelas itu mah ada.
plankton, bakteri ya sama gue bilang, tumbuh-tumbuhan. Emang ada penunggunya kan gitu kan? Iya. Oke, yang jadi permasalahan itu ya tadi tuh kenapa kok cuma Gunung Salak aja yang dipandang serem? Iya. Gitu. Kita nggak bisa ngejawab hal Iya, itu. iya, gitu itu. kan ya. Oke, tapi selama itu kalau teman-teman semua naik gunung dalam persiapannya oke, visi oke, mentalnya oke, itu aman-amannya. Iya sih, aman. Sama niat ya. Iya. Gitu. Nah, terus kan gini teh, masalah mimpi nih. Nah iya. Memang setiap orang kadang ada mimpinya inget terus, kadang pas bangun tadi gue mimpi apa ya? Nah, iya. Kan kadang gitu ya. Iya. Justru yang sampai sekarang gue masih inget juga, gue mimpi naik pesawat Garuda Indonesia, Iya. tapi lewat Jatiwaringin. Jadi di jalan Jatiwaringin itu, terus pesawat terbang. Di Iya. jalan tuh sama mikrolet. Nah Iya. itu kan ada yang keingat, Iya. gitu kan. Ada yang Iya. kadang mimpi ada yang masuk akal, Iya. kadang yang enggak. Ada juga beranggapan bahwasanya mimpi itu primbon gitu kan, Nah, iya. ada sebagai petanda. Iya, pertanda. Ada juga asumsi yang mimpi itu adalah tergantung daripada kondisi fisik kita pada saat malam itu. Yang kecapean mimpi Iya, begini. iya. Ada yang bilang bunga tidur. Kita nggak tahu lah masalah itu ya. Oke, tapi kan biasanya mimpi kan banyak orang mengartikan bahwasanya mimpinya ini artinya begini. Iya. Kadang ada orang masang toge lewat mimpi. Nah iya, banyak itu. Ya kan? Katanya tembus, nggak tembus-tembus juga. Nah, iya. Mimpinya begitu, mimpi dari setan, masangnya setan juga. Gitu kan? Iya. Jadi setan tuh. Oke. Nah, kalau mimpi-mimpi untuk naik gunung, bukan mimpi naik gunung ya? Iya. Teh Harfa kalau naik gunung, karena dimimpi dulu apa gimana? Sebelumnya? Kalau ada yang emang jadi ada sebagian emang ada perjalanan spiritual, ada yang emang dari undangan ya, dari undangan emang kayak gitu seperti itu. Tapi ada yang kayak ke Gunung Gede ya gitu ya. Ya itu kemauan emang pengen itu. Oke. Itu kayak ke Cikura itu pengen. Enggak. Jadi untuk undangan ke gunung itu cuma satu, Salak. Karena tadinya ada bahasa gini tetehnya pertamanya. Gua nggak ada mau ke Gunung Salak, gua nggak mau. Pokoknya gunung hayu lah, Jawa Barat hayu. Meluncur. Cuman gitu ya? iya, cuman Gunung Salak enggak. Gitu. Nanda itu targetnya itu waktu itu malah mau ke Lawu loh teteh. Oh. Iya waktu itu. Karena dapat mimpi. Enggak. Oh, itu enggak. pengen. Kemauan karena kita kepo. Itu kepo pengen coba ke Lawu gitu. Tapi nah datanglah itu. Padahal kita udah nabung itu buat ke Lawu loh. Oke, berarti kan orang yang deket, ya itu kan Cianjur deket lah sama Gunung Salak lah. Iya. Masih menganggap bahwa saya salah gitu. Ntar dulu deh kan gitu dong. Iya, itu gitu. enggak lah gitu. Kan. Kadang ada juga orang asli dekat situ. Enggak deh. Nah, kita nggak tahu masalah itu. Iya, gitu. iya. Itu pribadi masing-masing gitu kan. Oke. Terus masalah mimpi lagi nih kan kadang ada juga orang yang lelaku itu kayak orang berziarah betapa dan sebagainya gitu kan yang dimimpiin dulu dia baru ke sana. Pas ke sana dapat apa? Iya. Mimpinya begini ternyata dapetnya begini, benda-benda apa, kita nggak menyinggung masalah sana gitu kan ya. Tapi yang jadi ini ada Adi Wijaya tuh. Siapa tuh Adi Wijaya? Iya makanya itu teteh juga itu akhirnya ketahuan nggak sebenarnya Adi Wijaya siapa sih? Hadi Wijaya ya? Hadi Wijaya. Oh, untung gue itu teteh jadi di mimpi itu lihat tulisan itu nama kayak di batu nisan itu ada nama itu Hadi Wijaya. Hadi Wijaya. Iya, di tulisan itu. Tapi yang datangnya itu abahnya ya bilang namanya itu. Oke. Teteh sempat ini nggak searching bahwasanya Hadi Wijaya itu siapa? Misalkan Jawara kah atau apakah gitu? Dan nggak nemu sih, lebih ke nggak nemu. Berarti belum tahu. Belum tahu. Jadi misteri nih Hadi Wijaya siapa? Iya, cuman kalau yang Halilintar itu ya Jaga Bentar itu kan katanya Halilintar ya Jaga Bentar. Jaga Bentar. Bentar itu kan geledek. Oh, kira tuh ucapannya jaga bentar gitu. Bentar. Jaga bentar ya. Bukan. Maksud jaga bentar teh geledek bentar gitu, geledek. Ya. Jaga itu. Ya. Ya menjaga, dia menjaga itu. Dan ada kejadian di situ teh yang ada yang kena pernah ada yang nanjak katanya orang Cidahu juga. Teteh posisi tahu dari situ. Dia tahu kok ini selamat nih orang ini. Akhirnya dia datanglah ke Cianjur, tanya teh ini kok gini. Kamu siapa? Namanya itu siapa ya?
ayah saya 40 hari dia sakit, nggak makan nggak minum. Dia ya 40 hari kalau nggak salah, nggak makan nggak minum. Pokoknya dia itu kayak apa ya, kayak yang stres gitu, linglung aja. Dia nggak ngerti minum, nggak ngerti makan kalau nggak dipaksa makan. Emang kenapa? Dia disambar geledek di lapang itu bertiga. Yang satu mental ke yang kata teteh pas mau datang ke lapang, yang satu di ujung lapang, yang satu di tengah lapang. Itu semua linglung selama 40 hari. Itu anaknya yang datang ke rumah. Anaknya datang ke rumah. Ya, anak si bapak yang emang kesambar geledek. Oke, berarti ini kan cocokologi nih Teh. Iya, cocok lagi. Mimpinya nggak tahu kamu gunung mana. Iya. Gitu kan, masih belum tahu nih. Iya, pesan pertamanya. mimpinya. Terus ke Gunung Salak Iya, karena ada bersiki yang manggil. Lamongan sama mimpi. Iya. Nah, dari mimpi dan ke Gunung Salak itu pulangnya bawa apa Teh? Sebenarnya lebih bawa pengalaman karena kan emang yang di apa, yang kita diliatin kayak pusaka-pusaka atau apa gitu ya. Itu kan nggak ada yang, Pusaka? iya, nggak ada yang diambil. Apa aja Teteh. yang Teteh lihat di situ pusakanya jenisnya kujang atau gimana gitu? Iya keris, lebih keris ya, Lebih karena emang keris. ya keris, ada batu, sama ada yang kata itu apa rantai babi Oh. itu. Kan biasanya kan kalau orang yang mencari-cari gitu tuh atau laku lah kita Iya. bilang ya. Iya. Ketika ada apa, dia ambil. Iya, Kenapa Teteh nggak ambil apa namanya? iya itu rantai iya. rantai babi. Iya. Teteh tadinya mikirnya kan itu takut haram lah kita pegang, kita takut najis atau gitu ya. Nggak mau gitu. Terus si pusaka ya apa ya keris atau gitu emang ada, dia kayak geletak gitu. Iya, kenapa nggak ambil? Kan Nggak. soalnya banyak orang juga kan yang mencari maksudnya Iya. kan gitu. Kan tadinya tujuannya bukan itu. Oh. Kita pengen tahu ada apa. Terus kita ngelihat barang gitu ya. Ini dohir ya. Dohir ini kelihatan dan bisa dipegang. Ya teteh taruh lagi, takut nggak bisa bawanya. Maksudnya nggak bisa bawanya teh nanti udah dipegang sama kita tuh. Ini kegunaannya untuk apa kita nggak tahu. Iya. Kecuali kan kalau emang ini buat kamu gunain buat ini, kita tahu buat apa. Oh iya. Ya kalau itu cuman geletak-geletak aja, buat Iya. apa? Buat apa? Oke, berarti Iya. apa namanya tetap pada tujuannya. Iya. Ya kan, hikmahnya jadi kalau teman-teman semua punya tujuan, kanan kiri ada godaan, tetap fokus ke tujuan. Iya. Nah, gitu Iya. kan. Oke, nah terus kemudian nih Teh. Kan Teteh sampai bikin geger warga-warga situ. Iya. Cuma buat base camp. Iya. Yang bahwasannya Teteh tuh nggak ada di situ. Nah, Iya. kan 5 orang itu, 6. 6 orang itu dinyatakan hilang. Iya. Menurut Teteh sendiri deh, Teteh masuk ke apa ya? Dimensi mereka. Dimensi mereka apa gimana? Seharusnya kan kelihatan dong. Iya, harusnya Ya kelihatan. kan? Soalnya di pos itu ya cuma pos itu doang. Iya. Kecuali jalur mungkin banyak. Iya. Gitu kan. Iya. Menurut Teteh sendiri. Kalau untuk Asumsi aja. asumsi teteh sih karena emang teteh nggak ngelihat ada orang yang naik ya, mungkin mereka nggak sampai kalau kita ini ya gitu. Cuman kalau emang dilihat dari mata spiritual gitu ya, ya mungkin kita emang diumpetin. Oh, jadi kayak sebenarnya Teteh sama pendaki lain tuh di situ. Tapi penglihatan Teteh kayak nggak ngelihat pendaki lain. Ya. Mungkin pendaki lain juga sama nggak ngelihat Teteh. Nah, ya itu. Gitu kali ya. Jadi Iya. kayak ada Nih ya visual. kayak mereka nggak lihat karena kita nggak ngelihat mereka gitu. Oh. Dan kalau emang di Bajuri emang nggak ada orang, kita doang gitu. Itu real kita doang. Yang emang yang nggak ngerti mah cuman di pendakian naik turun kita nggak ketemu orang. Oke, sama banyak sesaji. Nah, sajen iya, ini sajen. kan. Atau bahasanya sajen lah, Iya. kalau sesaji. Memang itu merupakan kepercayaan adat istiadat, Iya. adat istiadat ya. Iya. Yang jadi permasalahannya kalau teman-teman nyajiin terus tujuannya menyimpang itu jadi masalah. Iya. Kan gitu Iya. kan. Makanya kan ada mungkin masih ada menganut yang ini sedekah bumi Nah, gitu iya. kan. Iya. Kalau bahasa-bahasa bahasa-bahasa kayak Iya, gitu kan ya. iya. Oke. Nah, terus ada kain kafan di musola nih. Nah, itu. Menurut pandangan Teh Harpa gimana tuh? Itu untuk apa? Kalau Apa dibawa sama pendaki lain, bukan pendaki ya? Pelaku spiritual lain Ya. atau gimana itu? Kalau menurut teteh itu pelaku spiritual. Soalnya nggak mungkin ada kain kapan di situ, nggak mungkin.
Lihat orang-orang juga di situ nggak banyak. Dan itu kenapa nyediain kain kapan? Harusnya ke di musola itu kan lebih ke mukena dong, kalau nggak kain sarung lah. Sarung, mukena. Soalnya itu, dan si kain kafannya itu baru apa gimana? Kain kafannya? Baru atau kayak enggak habis lah, dipakai? udah baru, posisi baru, cuman udah agak-agak Udah karena lecek. kehujanan. Enggak lecek. Dia kain Lusuh, kayak lusuh. Iya, lusuh aja. Cuman dia enggak lecek gitu. Dia kayak taruh di situ, dan itu ya kita pegang, ini kayak baru tapi udah beberapa minggu lah, mungkin apa berapa bulan gitu. Tujuannya apa ya kayak begitu ya? Iya, Takutnya kan malah menakuti pendaki ya. Nah, kalau itu mah jelas lah. Iya kan? Taruh di Jangankan situ. itu, kita juga kaget. Iya. Salahnya mau kena. Taunya kagak. Iya. Kagak kena. Oke. Maksudnya nggak kena kalau itu bukan kena. Iya. Tuh, dari kapan gitu kan. Oke. Terus pas dari situ turun dari Gunung Salak pasti kan shock kan? Iya, Shock bahwasanya dinyatakan hilang. iya, Kita nggak tahu lah itu Iya. yang dirasain sama teman-teman. iya, Itu jadi misteri aja gitu Iya. kan ya. Iya. Nah itu masuk dimensi lain dan sebagainya itu misteri lah. iya, iya. Nah pas nyampe rumah rezeki dari mana-mana nih. Nah, itu. Iya. Menurut Teh Arfa itu gimana ya, beranggapannya kayak bukan atas dasar tapi kayak suatu kebetulan atau gimana? Pertamanya sih suatu kebetulan ya. Suatu kebetulan kok ada aja. Dan ternyata Rega pun gitu. Kok ada yang teman ngirim, ada yang 1 juta, ada yang ini, padahal dia nggak minta atau apa gitu. Kayak, wah gua dapet ini nih gitu, kayak gua dapet ini buat lu deh ngopi gitu, kayak gitu ya. Kok hanya Teteh sama Rega nih yang dikasih, kok dikasih rezeki gini-gini. Nah, dari situlah mulai apa nih gitu. Takutnya kan gini. Kita dikasih jalan, dikasih rezeki, kok dikasih terus takutnya apa? Besoknya tuh ada apa gitu, timbal balik dari mereka. Nah, dari situ mulailah, wah ini nggak normal gitu, nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, dari situ tuh mulailah kita tawasul yang pertama itu, dan si Neng itu marah. Berarti yang anak kecil itu Anak ya? kecil itu karena mungkin dia ngerasa ditolong sebenarnya. Posisinya kan pertama dia minta uang gitu, minta jajan. Ya emang rezeki kan dari mana aja. Iya, sebenarnya Gitu dari kan, mana dari mana aja. aja. Iya, dari arah mana aja gitu ya. Bahkan Ya. hal yang tak terduga. Nah, ya itu. Iya kan? Iya. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Iya. Mau gimana pun juga. Iya. Yang penting kita tetap berusaha aja gitu kan ya. Iya. Tetap berdoa, menjalankan ya sesuai kewajibannya Iya. gitu kan Iya. ya. Oke. Satu lagi nih Teh. Tadi kenapa tangan? Iya, ini nggak apa-apa kan ya. Tadi kok kayak, Nggak ada setrumnya kok Teh. iya makanya Aman. Teteh. Oh enggak, tapi kayak gini. Tapi kayak tet gitu. Oh enggak, tapi lebih ke di atas ya, dipukul gini. Nah, Bukan gitu. dicolek. Bukan dipukul di gini. Oke. Berarti nyaman nggak sebenarnya tadi? Udah bukan nyawa, kaget sih, lebih ke kaget. Pas cerita, pas setelah begitu. Oh nyaman aja sih. Tapi untuk Bukan di sini kan? di sinilah. Oh, Iya. berarti studio kami ada jinnya? Ada lah. Posisi gini ya, Teteh itu bisa ngelihat dan bisa merasakan. Kenapa Teteh ada perjalanan spiritual? Itu bukan satu kali perjalanan spiritual Teteh. Yang paling dominan di mana Teh? Itu ruang itu, pintu itu. Oh, di situ. Di situ adalah. Iya. Ya. Berarti apakah yang tadi gitu itu orang situ apa dari luar yang tadi ceritain? Itu mah yang dari sini, dari belakang Teteh. Oh, dari sini. Iya. Mungkin gini ya. Oh. Kita nerima tamu gitu ya. Kita ngobrol ini aja ya. Kan abang nerima podcast gitu ya, seperti ini, tanya jawab. Kan kita nggak tahu ini dibawa balik lagi apa enggak. Ngerti kan? Dibawa balik lagi apa enggak? Dari bawaan narasumbernya. Iya. Gitu. Oke, berarti Amel di belakang lagi, ayo lo Mel. Oke, jadi gitulah pokoknya lah ya kan. Iya. Pengalaman dari Teh Arfa nih saat melakukan perjalanan spiritual Iya. di Gunung Salak pertama kalinya. Iya, Perjalanan untuk spiritual di Gunung Salak. Iya.
Oke, Ya. dan terakhir kali nggak tahu kapan, karena kan tergantung dari Untuk menginap Mimpi, mungkin tidak ya. Oh. Tapi kalau untuk TikTok mungkin bisa aja ya. Oh, Tapi kalau untuk bermalam enggak. enggak. Enggak lah, enggak bakalan Nah, lagi. kan tadi Teteh sempat bilang kalau bahwasanya perjalanan spiritual ini bukan cuma sekali 2 kali. Ya. Artinya kalau misal lagi kegiatan naik gunung, Iya. merasakan hal-hal yang itu dong. Iyalah. Iyalah. Oh, Dan ada sebagian teteh ke suatu tempat itu karena undangan. Enggak semua teteh main, karena teteh Jawa Barat teteh udah di inilah ya. Sama teteh udah diinjak, dan itu semua karena undangan. undangan. Jadi teteh bisa Undangannya digital. lebih biar nggak COD ini. sih. Dia ngajak COD sendiri. Oh, COD. Biar nggak ngajak serius-serius banget. Ya. Jadi kalau kita yuk COD di sini gitu. Oh, hardcover biasanya. Iya. Oke, karena ada dasar itu. Iya. Oke, emang setiap perjalanan orang beda-beda, Iya. gitu kan. Nggak bisa mensamaratakan, Iya. gitu kan. Pengalaman seorang juga beda-beda. Iya. Bahkan ketika pengalaman buruk pun itu ada sisi pelajaran bisa diambil, Iya. kan gitu kan Iya. ya. Itu pengalaman terburuk tuh kan. Bisa Enggak. kita ambil, maksudnya gitu loh. Oh ya, untuk di situ ya itu Iya, benar-benar maksudnya traumatik dari pengalaman banget. kita terburuk, dari keterburukan itu ada 1 atau 2 yang bisa kita ambil. Iyalah, Jadi jelas, jangan ya. kita memandang Nah, keburukannya iya. itu, gitu kan ya. Iya. Tapi sebelum tutup nih, ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwasanya Teh Arfa juga punya channel YouTube. Iya, iya. Namanya apa Teh, kasih tahu Teh? Jejak malam. Jejak Malam. Jejak malam 22. 22. Iya. Oke, kenapa 22? Refleks Kenapa aja nggak sih. satu? Refleks aja, jadi nggak ngerti juga dah, itu kan anak-anak yang ini ya. Oh, oke. Jejak malam 22 dan TikTok juga jejak malam 24. Oh. Itu juga nggak ngerti. Konsisten nih. Konsisten nih. Gue dapat 24. Harusnya 11 12 ya. Daftarnya kali YouTube-nya 22, TikTok-nya tanggal 24. Ya kali. Pokoknya ya. linknya tuh ada di bawah video Teh ya. Iya. Oke. Ya. Makasih Ya udah, gitu ya teman-teman semua, kita Iya. doakan semoga Teh Arfa nih sehat selalu Teh, Amin. panjang umur, Amin, lancar amin, rezekinya, amin, makin amin. sukses Amin, channelnya. amin, kan amin, ya. amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah, panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, gitu kan ya, dan jaga kesehatan ya. Karena Iya, itu yang situasi paling sekarang utama lagi, ya. Ini apa Lagi namanya? nggak enak banget Lagi ya. enak banget. Ya. Oke. Ya wis ya, gitu ya teman-teman semua. Dan ingat, cerita dari Teh Arfa ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Iya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Teh, makasih banyak ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.